Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Sebagaimana pesan yang telah disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama dalam sebuah lagunya yang berjudul Takwa. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan yang berharga ini, sesuai dengan judul lagu tadi, saya ingin menyampaikan tentang makna takwa, ciri-ciri orang bertakwa dan keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Bahwa tujuan dari melaksanakan ibadah puasa Ramadan agar menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, di mana ujung ayatnya berbunyi la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa adalah capaian tertinggi dari puasa. Takwa juga adalah standar tertinggi tingkat kemuliaan manusia. Semakin tinggi tingkat ketakwaannya, semakin tinggi pula derajat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling mulia di antaramu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Jadi jelaslah bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari seberapa banyak harta kekayaannya dan seberapa tinggi jabatannya, tetapi hanya takwalah sebagai ukuran yang menjadikan manusia punya derajat kemuliaan. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, setiap kali kita mendengar khutbah Jumat, khatib selalu mengajak dan menyeru, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Apakah seruan ini sudah benar-benar kita laksanakan, kita wujudkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Bahkan apakah kita sudah termasuk golongan orang-orang yang memperoleh derajat takwa
setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Nah, untuk mendapatkan jawabannya, mari kita perhatikan makna takwa menurut seorang sahabat sepupu sekaligus menantu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga seorang khalifah yang keempat. Beliau adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di mana beliau memberikan penjelasan tentang makna takwa yang begitu dalam, yaitu at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Bahwa takwa adalah takut kepada Allah yang bersifat jalal, maha agung, dan beramal dengan dasar Al-Quran, menerima terhadap yang sedikit, serta bersiap-siap menghadapi hari akhir, hari perpindahan. Nah, dari pengertian takwa menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu mengandung makna sebagai berikut. Pertama, al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Allah yang bersifat jalal, takut yang disertai rasa cinta kepada Allah, mahabbatullah, takut yang melahirkan kehati-hatian, kewaspadaan, dan perlindungan diri dari murka dan azab Allah. Takut meninggalkan solat, takut kalau berbuat jahat, takut melakukan maksiat, takut melupakan akhirat, takut melupakan taubat, takut membuka aurat, takut suka mengumbar syahwat. Inilah takut-takut yang akan menyelamatkan kita, yang akan menjaga harkat, derajat, dan martabat kita, yang akan menjaga kemuliaan kita dan kehormatan kita. Oleh karena itu, mari kita tanamkan, benamkan, hujamkan perasaan takut, khauf ini kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 175 yang berbunyi, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, yang artinya sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kepada Allah, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Yang kedua, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-amalu bit tanzil, yaitu beramal dengan dasar Al-Quran. Orang yang bertakwa akan sungguh-sungguh dalam beribadah, berbakti, berserah diri, beramal soleh yang didasari oleh Al-Quran dan hadis. Karena orang bertakwa khawatir, takut kalau amal ibadahnya tidak diterima, tidak dibalas, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 23 yang berbunyi, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'am manthura, yang artinya, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Orang bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai pegangan, pedoman, petunjuk dalam bersikap, bertindak, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah kalamullah, nurullah, cahaya Allah yang akan menerangi kita dari gelapnya dosa dan akan menerangi alam kubur kita kalau kita rajin membacanya. Ayat demi ayat Al-Quran yang kita baca adalah hidayah, maghfirah, dan ma'rifatullah.
Oleh karenanya, mari kita biasakan membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil, yaitu menerima terhadap yang sedikit. Orang bertakwa akan selalu merasa cukup dengan rezeki yang sedikit. Sesungguhnya orang yang memiliki rezeki yang sedikit dan merasa cukup dengan rezeki tersebut adalah bukti sekaligus tanda bahwa orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jika Allah mencintai seorang hamba, Ia akan memberikan rezeki yang pas-pasan kepadanya. Pas-pasan berarti tidak memiliki kelebihan selain untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Seorang hamba yang hidup pas-pasan, hidupnya sederhana, tidak berlebihan, tidak bergaya hidup mewah, hidup serba wah glamor, at-takasur bahasa Qur'annya. Qanaah menerima apa adanya, merasa cukup dengan pemberian rezeki dari Allah. Al-qana'atu bil qalil, bahwa orang yang bertakwa akan selalu cukup dengan rezeki yang sedikit. Ini bukan berarti kita dilarang jadi kaya, tetapi sesungguhnya mau kaya atau tidak, yang terpenting kita jadi orang yang bertakwa. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya dalam riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, la ba'sa bil ghina liman ittaqah, tidaklah mengapa menjadi kaya asalkan menjadi orang yang bertakwa. Wasihhatu liman ittaqah khairum minal ghina, dan kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Wa tibun nafsi minan ni'ami, dan kebahagiaan hati bagian dari nikmat. Ketahuilah bahwa rezeki itu bukan hanya uang atau materi saja, tetapi segala karunia yang Allah curahkan kepada kita. Di antaranya kesehatan, kecerdasan, kebahagiaan, kedudukan, pangkat, dan jabatan. Itulah rezeki yang patut kita syukuri. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Lalu yang keempat, al-istidadu liyaumir rahil, yaitu bersiap-siap menghadapi hari akhir, hari perpindahan. Orang bertakwa selalu mempersiapkan diri menghadapi hari akhir, yaitu hari perpindahan dari alam dunia ke alam kubur, lalu ke alam akhirat. Artinya apa? Segala amal orang yang bertakwa senantiasa dalam rangka menyiapkan diri akan hadirnya hari kematian, yaitu hari keberangkatan dari alam dunia menuju alam akhirat. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas dan paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Beliau menjawab, manusia yang paling cerdas dan paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling banyak mengingat kematian dan paling semangat mempersiapkan diri menghadapinya. Oleh karena itu, orang yang mengingat mati hidupnya akan hati-hati, waspada, dan tidak akan mudah terjerumus dalam kubangan dosa. Itulah orang yang cerdas dan berkualitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafah bil mauti wa'idhah." Cukuplah kematian sebagai penasihat. Hadis riwayat Baihaqi. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Lalu siapa orang yang bertakwa menurut Al-Quran? Adapun ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Al-Quran, 5 ayat di awal surat Al-Baqarah menunjukkan 5 kriteria orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya,
kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bahwa kitab atau Al-Quran merupakan kitab mulia yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa keraguan sedikit pun tentangnya, baik dalam proses penurunan sebagai wahyunya maupun ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Kitab inilah yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa dalam ayat ini? Pertama, ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang percaya kepada hal-hal gaib seperti adanya Allah, surga dan neraka. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, orang yang senantiasa mendirikan salat 5 waktu. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang selalu menginfakkan sebagian harta bendanya. Keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, orang yang meyakini apa yang diwahyukan kepada Rasulullah berupa Al-Quran dan sunnahnya. Dan yang kelima, wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, orang yang percaya kepada kitab-kitab dan ajaran-ajaran para rasul sebelum Nabi Muhammad, sekaligus beriman akan adanya akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, lalu ciri-ciri orang yang bertakwa selanjutnya terdapat secara jelas kita lihat dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 yang berbunyi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa menurut ayat ini? Mari kita perhatikan. Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu mengendalikan serta menahan diri dari amarahnya. Yang ketiga, wal afina anin nas, orang yang selalu bersifat pemaaf dan tidak pendendam kepada orang lain yang berbuat salah. Yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, orang yang tatkala terjerumus kepada perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah dan kemudian bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala perbuatan dosa yang telah dikerjakannya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah. Dan yang kelima, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, secara sadar mereka tidak mengulangi perbuatan keji dan mungkar yang pernah dilakukannya. Itulah 5 ciri atau tanda orang yang bertakwa menurut Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Lalu apa balasan yang didapat bagi orang yang bertakwa? Ayat selanjutnya menjelaskan, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin, yang artinya balasan bagi mereka orang yang bertakwa ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya
dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Kemudian balasan di dunia bagi orang-orang yang bertakwa. Sungguh banyak sekali hadiah yang Allah berikan. Di antaranya saya ingin menyebutkan 3 saja. Pertama, mendapat perlindungan Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 194, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Kebersamaan Allah dengan orang-orang yang bertakwa difahami oleh Syekh Jalaluddin dalam tafsir Jalalain bahwa pertolongan lahir dan pertolongan batin. Allah akan menolong hamba-hambanya yang selalu bertakwa. Yang kedua, mendapat ilmu langsung dari Allah. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarimu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Menurut Syekh Jalaluddin, ilmu yang dimaksud dalam menafsirkan ayat ini adalah pengetahuan terkait dengan kebaikan-kebaikan segala urusan hidupnya. Dan yang ketiga, mendapat jalan keluar dari segala kesulitan dan rezeki. Sebagaimana dalam Quran surat At-Talaq ayat 2-3 yang berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, demikianlah makna takwa, ciri-ciri orang yang bertakwa dan keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa. Oleh karenanya, mari kita berusaha semaksimal mungkin agar menjadi orang yang bertakwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Apapun profesinya di dunia ini, tidak ada yang dapat mengungguli dan melebihi predikat takwa. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, maka oleh karenanya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Haji dalam syairnya yang berjudul Generasi Muda, jadi pejabat, jadilah pejabat yang takwa. Jadi karyawan, jadilah karyawan yang takwa. Jadi pelajar, jadilah pelajar yang takwa. Jadi seniman, jadilah seniman yang takwa. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang takwa. Jadi petani, jadilah petani yang takwa. Jadi apapun, jadilah apapun yang selalu bertakwa. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, demikianlah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau yang saya sampaikan adalah benar, semata-mata datangnya dari Allah. Tetapi apabila yang saya sampaikan terdapat kesalahan, semata-mata datangnya dari al-fakir diri saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.